Kemudian kita masuk hadis selanjutnya, hadis nomor 187, tepatnya hadis ke-13 ya, dari bab kita ini. Tapi di situ ada tulisan 13A, berarti nanti ada 13B. Nah biasanya kalau ada 13AB begini berarti yang B-nya itu pelengkap. Dia mirip cuma mungkin dengan jalur yang berbeda saja gitu. Hadisnya adalah sahih di ghairihi, sahih dikuatkan karena jalur yang lain. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin qama ila wudu'ihi yuridu shalah, thumma ghassala kaffaihi, nazalat kullu khati'atin min kaffaihi ma'awwali katrah, fa idza madmada wastanshaqa wastanthara, nazalat khati'atuhu min lisanihi wa shafataihi ma'awwali katrah, fa idza ghassala wajha, nazalat kullu khati'atin min sam'ihi wa basarihi ma'awwali katrah, فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه قال فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته وإن قعد سالما. Laki-laki manapun yang beranjak kepada air wudhunya karena ingin sholat, maksudnya siapa saja sini, walaupun di sini diibaratkan laki-laki ya, perempuan pun masuk dalamnya. Kalau dia ingin sholat, lalu dia wudhu, lalu dia membasuh kedua telapak tangannya, maka seluruh kesalahan turun dari kedua telapak tangannya bersama tetesan air pertama. Apabila dia berkumur-kumur, beristinsyak, masukkan air dari dalam hidung, dan beristinthar, mengeluarkan air dari hidung, maka seluruh kesalahannya turun dari lidahnya dan kedua bibirnya bersama tetesan pertama. Apabila dia membasuh wajahnya, maka seluruh kesalahan turun dari telinga dan matanya bersama tetesan pertama. Apabila dia membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya dan kedua kakinya sampai kedua mata kakinya, maka dia selamat dari seluruh dosa sebagaimana keadaan pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Lalu dia berkata, apabila dia beranjak untuk melaksanakan sholat, maka Allah mengangkat derajatnya, dan jika dia duduk, maka dia duduk dengan selamat. Ya. Tentu di sini tambahan daripada apa yang sudah kita jelaskan yang lalu, selain daripada keutamaan wudhu ini, dari bersih semua dosa-dosa, apalagi seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bedanya antara riwayat ini dengan riwayat sebelumnya, kalau riwayat sebelumnya itu digabungkan antara wudhu sama sholat. Sehingga akhirnya dia mendapatkan kebersihan ya, dari dosa-dosa. Tapi kalau di sini hanya wudhu saja. Jadi lebih umum lagi keutamaannya. Karena setelah menyebutkan tadi membasuh tangan, kumur-kumur, kepala, kaki segala macam, lalu dikatakan ya, maka dia selamat dari seluruh dosa sebagaimana keadaannya pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Lalu apabila dia beranjak untuk melaksanakan sholat, berarti tanpa sholat pun wudhu sudah cukup membersihkan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu. Kalau riwayat sebelumnya tadi wudhu dan sholat gitu ya, maka ini lebih global keutamaannya tentunya. Dan dikatakan apabila dia beranjak sholat, maka Allah mengangkat derajatnya. Itu baik di dunia maupun di akhirat, Allah muliakan dia. Berarti salah satu ibadah atau amalan yang membuat keadaan kita lebih baik ya. Jadi misalnya dari keadaan miskin menjadi kaya, sakit menjadi sehat, itu kan semua namanya diangkat derajatnya. Allah keluarkan dari permasalahan, itu makna diangkat derajat. Nanti di surga dia udah dapat nih satu fasilitas, Allah kasih derajatnya lebih tinggi lagi. Ya, jadi dikasih, diangkat derajat, kan biasa gitu. Oh ini orang diangkat derajatnya nih, tadinya tinggal di pinggir kali, sekarang di komplek Tebet Mas gitu kan. Misal contoh. Contoh Allah angkat gitu ya. Nah ternyata penyebabnya itu salah satunya adalah orang yang wudhu kemudian sholat ya. Lalu dikatakan apabila dia duduk selamat. Ini juga satu tambahan lain. Artinya Allah jamin orang yang suka wudhu dan sholat sehat. Ya. Bagaimana Allah alam? Kuasa Allah. Karena kalau kita sehat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kesehatan Allah, yang bisa mempertahankannya Allah. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang juga yang bisa mengangkat penyakit itu hanya Allah. Kuasa Allah. Ada orang subhanallah berobat sana sini nggak sembuh. Ya. Allah belum mau sembuhkan, tapi ada orang yang minum air hangat sembuh. Ada orang tidur bangun tidur sembuh, gitu kan. Saya kemarin lihat cuplikan ada satu orang 58 tahun umurnya, bisu tuli.
di Saudi. Subhanallah, dia baru berapa hari lalu tiba-tiba dia pergi sholat subuh di masjid, dibawa, dia cuma tunjuk-tunjuk isyarat kepada keluarganya, diantar. Begitu pulang dari sholat subuh masjid bisa ngomong langsung dan bisa mendengar. Diajak ngomong, bagaimana prosesnya? Dia bilang saya juga tidak tahu. Saya ke masjid belum bisa ngomong 58 tahun. Tapi kuasa Allah, dia ikut sholat saja sembuh penyakitnya. Mungkin dokter semua sudah angkat tangan dengan itu, kuasa Allah SWT. Jadi jangan pernah anggap remeh interaksi dengan sang pencipta Allah SWT itu. Karena Allah adalah pencipta yang sebenarnya. Ini tambahannya. Kemudian hadis yang setelahnya 13b, itu sahih di ghairihi, diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dari jalur Abdul Hamid bin Bahram, dari Syahr bin Hawsab, ia dihasankan oleh Tirmidzi untuk selain matan ini. Ini adalah sanad yang hasan karena ada mutaba'at atau ada ya proses ditelusuri hadis-hadis ini tentang kesahihannya. Tapi yang jelas mirip dengan lafaz-lafaz seperti ini. Dikatakan dia juga meriwayatkan dengan riwayat senada dengan dari jalan yang sahih. Dia menambahkan padanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-wudu'u yukaffiru ma qablah, thumma tasiru salatu nafilah. Wudu itu melebur dosa-dosa yang sebelumnya, kemudian sholatlah atau sholatnya adalah tambahan pahala. Jadi maksudnya lafaz yang sama, tetapi dalam riwayat lain ada tambahan kalimat ini. Wudu bisa membersihkan semua dosa yang lalu, kemudian pada saat dia kerjakan sholat maka akan dicatatkan tambahan pahala buat dia. Seperti itulah. Begitu juga dengan hadis setelahnya 13C, ada 13D, kita insya Allah akan baca sampai 13D itu ya, baru kita buka pertanyaan. Ini sahih li ghairihi, dalam riwayat lain miliknya, maksudnya milik Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat tadi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ar-rajulul muslim, kharajat dhunubuhu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi, fa idza qa'ada maghfuran lah." Apabila seorang laki-laki muslim berwudu, maka dosa-dosanya keluar dari pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya dan kedua kakinya. Jika dia duduk, maka dia duduk sebagai orang yang telah terampuni. Jadi habis wudu, terus duduk beraktivitas apa saja, tidak harus sholat, cukup untuk membersihkan dosa-dosa. Ya. Kata sebagian ulama, ada yang menambahkan hikmah, kenapa anggota wudu hanya anggota tubuh ini saja. Ya. Kata mereka-mereka yang mengatakan penelitian itu, inilah anggota tubuh yang paling sering interaksi dalam keseharian. Mata melihat, lisan mengucapkan, hidung menghirup, telinga mendengar, gitu kan, kepala berpikir, tangan menjama, kaki melangkah. Dalam hadis lain dikatakan ini semua adalah awal pembukaan zina, kemaluan menyempurnakannya, kan gitu. Kemaluan cuma ikut semua, kapan tangan mulai, mata mulai, kaki mulai, maka kemaluan nanti terakhir, gitu. Maka kenapa ini yang dijadikan sebagai anggota-anggota wudu? Ini tambahan hikmah saja. Makanya dikatakan juga di sini akan gugur semua dosanya dari anggota tubuh ini. Berarti memang anggota tubuh inilah yang paling banyak interaksi dengan kesalahan. Sehingga dia yang dibersihkan. Hadis terakhir 13 di Sahih di ghairihi, dalam riwayat lain juga miliknya. Idza tawadda al-muslimu faghasala yadayhi kuffira anhu ma 'amilat yadah. Fa idza ghassala wajhahu kuffira anhu ma nadharat ilaihi aynah. Wa idza massaha bi ra'sihi kuffira bihi ma sami'at udunah. Fa idza ghassala rijlaihi kuffira anhu ma mashat ilaihi qadamah. Thumma yaqumu ila as-salati fa hiya fadilah. Apabila seorang muslim berwudu lalu dia membasuh kedua tangannya, maka kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya dilebur. Lebur kan kita tahu bahasanya. Jadi sesuatu benda yang keras lalu dilembutin sehingga dia jadi cair atau melebur. Ya, jadi seperti sudah tidak berbentuk lagi. Artinya hilang, gitu kan. Kemudian dikatakan apabila dia membasuh wajahnya maka kesalahan yang dia lihat dengan kedua matanya dilebur. Apabila dia mengusap kepalanya, maka kepalanya yang dia dengar dengan telinganya dilebur. Maka kesalahan yang dia dengar dengan kedua telinganya dilebur. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka kesalahan yang dia berjalan kepadanya dengan kedua kakinya dilebur. Kemudian jika ia berdiri sholat, maka ia adalah keutamaan baginya. Ini juga syaratnya hasan. Maksudnya mirip dengan riwayat tadi yang sebelumnya ya. Kemudian penutupannya dikatakan
Dalam riwayat milik At-Tabarani, dalam Al-Mu'jamul Kabir, Abu Umamah juga berkata, seandainya aku tidak mendengarnya dari Rasulullah SAW sebanyak 7 kali, maka aku tidak akan menyampaikannya. Beliau bersabda, "Idza tawadda ar-rajulu kama umir, dhahaba al-ithmu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi." Apabila seseorang berwudu sebagaimana ia diperintahkan, tata caranya benar, niscaya dosanya hilang, dosa hilang dari pendengarannya, penglihatannya, kedua tangan dan juga kedua kakinya. Jadi bisa kita ambil hikmah dari hadis ini, bahwasanya orang yang punya penyakit, masalah di matanya, masalah di lisannya, ya, sering sariawan lah, apalah segala macam, atau apa saja ada masalah di situ atau di telinganya, atau di tangannya atau di kakinya, sering uduk saja. Salah satu solusinya itu, karena ternyata yang kita bisa sentuh dari sisi keimanan di sini, anggota-anggota tubuh ini kalau melakukan dosa maka berbekas. Dan dari kalimat lebur itu berarti dia mengeras dosa itu. Berarti bisa jadi penyebab masalah buat matanya, buat telinganya, buat hidungnya dan seterusnya. Maka dengan sering berwudu berarti beban-beban yang berat sebenarnya sudah keluar. Ya. Maka insya Allah terapi wudu ini penting sekali. Sering lakukan. Ulang-ulangin terus, setiap batal uduk lagi. Insya Allah penyakit-penyakit yang dihadapi juga bisa hilang. Apalagi tadi salah satu riwayat menjelaskan, kalau habis uduk lalu dia duduk, dibersihkan dosanya dan dia dijamin selamat. Kan begitu. Berarti luar biasa keutamaan daripada uduk itu sendiri. Allah.